Kan perbincangan Mas Adi, kalau saya tanya ke Bang Eriko atau ke Bang Andre langsung soal siapa kira-kira nama yang akan menjadi pendamping baik Pak Ya, Prabowo ataupun Mas Ganjar, pasti jawabannya sama nih. Dari setiap episode ke episode masih nanti kita akan menunggu, masih akan dirapatkan begitu kan, tergantung juga bagaimana partai-partai politik yang ada di koalisi tersebut. Tapi kalau Mas Adi melihatnya siapa yang akan menjadi kandidat terkuat kalau kita bisa bicara mengenai calon pendamping dari keduanya, apalagi ada nama-nama yang beririsan sepertinya. kalau kita membaca data-data survei yang terpotret dari survei parameter misalnya, kalau ditanya kepada publik siapa kira-kira sosok yang dianggap pantas untuk mendampingi Prabowo Subianto, itu ada dua. Pertama itu adalah Erick Thohir, yang kedua adalah Erlangga Hartarto. Mungkin publik melihat bahwa kedua nama ini adalah dua sosok yang saat ini beririsan dengan Prabowo Subianto. Erick di-endorse oleh Partai Amanat Nasional, Erlangga Hartarto juga di-endorse oleh Golkar. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya termasuk yang cukup meyakini bahwa dua sosok ini sangat mungkin bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Tapi kan kita tidak pernah tahu ada peristiwa-peristiwa politik yang di luar nalar kita, yang melampaui batas-batas angka-angka statistik. Jangan-jangan misalnya muncul nama Gibran Rakabuming Raka Ya. ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa soal ambang batas minimum syarat pencapresan itu diterima, bahwa tidak harus 40 tahun boleh maju tapi 35 tahun maka Gibran bisa maju. Kita dengar misalnya beberapa waktu yang lalu Gibran pun juga masuk dalam perhitungan yang sangat potensial bisa berpasangan dengan Prabowo, kan begitu pembicaraannya. Kalau dilihat pada level Ganjar Pranowo, ketika ditanya pada publik kira-kira siapa, yang paling tinggi juga adalah di situ namanya Sandiaga Uno, kemudian ada Erick Thohir, ada kemudian Mahfud MD, kemudian ada Andika Perkasa, bahkan di situ muncul nama Hovifah. Ya. Nah itu yang saya kira nama-nama yang menurut kita cukup potensial ya bisa berdampingan melalui kacamata publik. Bahkan kalau misalnya ambang batas syarat minimum itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin Gibran pun juga masuk dalam perhitungan PDIP, karena kita juga mendengar Gibran adalah salah satu nama yang sempat disebut potensial untuk digodok sebagai nama-nama yang potensial akan bisa maju. Oleh karena itu dua variabel yang bisa kita pakai, Putri. Satu adalah variabel umum seperti pembicaraan publik, seperti survei-survei, siapa nama-nama orang yang dianggap layak menjadi pendamping Prabowo dan Ganjar. Tapi di luar itu ada kekuatan politik di luar kita, entah itu yang diorkestrasikan oleh sang mastermind, oleh elit-elit politik di negara ini. Jangan-jangan cawapres dari Ganjar, cawapresnya dari Prabowo adalah mereka yang tidak pernah kita bicarakan hari ini gitu Ada loh. kemungkinan seperti itu. Sangat mungkin loh. Apa yang terjadi pada Pilpres 2019? Kiai Maruf Amin tidak pernah muncul di survei, tidak pernah menjadi pembicaraan publik. Tiba-tiba kemudian diumumkan sebagai calon pendampingnya Jokowi. Itu kan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita sebagai Baik. orang awam. Iya. Oleh karena itu sebenarnya kalau bicara soal siapa pendampingnya Prabowo Subianto dan Ganjar, kita seperti halnya membayangkan apakah di 2024 itu apakah ada 2 poros ataupun 3 poros. Semuanya masih gelap gulita. Semuanya masih serba mungkin akan berubah di kemudian hari. Oke, baik Bang Eriko, ada nggak kemungkinan seperti dikatakan oleh Mas Adi tadi, mengulang pemilu sebelumnya yang namanya nggak ada di radar, yang nggak ada di bayangan kita, tahu-tahu kesebut tuh mendampingi kalau tahun ini berarti atau pemilu tahun 2024 berarti akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo, Bang Eriko? Saya harus jujur Mbak Putri, ini memang apa ya, pengamat politik favorit saya ini Mas Adi Pre ini jeli sekali melihat apa ya, melihat gambaran-gambaran yang terjadi, dan karena mungkin beliau tidak dipengaruhi hal apa, jadi lebih fokus melihatnya. Saya harus jujur bahwa di dalam internal kami ada 3 nama, sekali lagi bukan karena PD Perjuangan 3 ya, memang ada 3 nama yang menguat. Pertama Mas Andika Perkasa, yang kedua Pak Mahfud MD, yang ketiga Mas Sandiaga Uno, yang masing-masing punya kelebihan yang luar biasa. Kalau Mas Andika Perkasa kita tahu pengalamannya di dalam dunia kemiliteran, dan juga sudah masih sosok yang masih cukup muda. Kemudian juga dari Pak Mahfud MD kita tahu beliau berani mengatakan apa yang benar is benar, dan juga seorang tokoh yang memang penguasaan terhadap hukum juga mumpuni. Dan Mas Sandiaga Uno orang muda yang juga pengusaha yang sukses dan juga sudah berpengalaman juga menjadi calon wakil presiden. Saya rasa yang berpengalaman calon wakil presiden Mas Sandi ini. Tetapi saya harus jujur, benar yang disampaikan disampaikan Mas Adi Pre itu. Bisa saja muncul sosok yang tidak terduga, walaupun saya agak kurang suka memakai kata tidak terduga ini. Tetapi memang itu kenyataannya di tahun 2019
2019 itu yang terjadi. Tetapi saya harus mau sampaikan di sini bahwa itu adalah keputusan bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi antara para ketua umum, baik Ibu Megawati bersama para ketua umum yang lainnya. Demikian juga ini juga menarik, apapun juga Bapak Presiden Joko Widodo adalah kader utama PD Perjuangan dan juga memang keinginan daripada masyarakat bahwa calon nantinya bisa meneruskan program-program Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, yang terakhir tentunya ya ini yang menarik adalah nanti tentu dengan Mas Ganjar bagaimana beliau akan sinkron, kemudian juga saling mengisi satu dengan yang lain. Yang terpenting dari semua ini yang kadang-kala kita lupa, dipilih oleh rakyat Indonesia karena akhirnya yang memilih itu adalah rakyat Indonesia. Betul, partai politik mendaftarkan, tetapi juga rakyat Indonesia lah yang menentukan. Nah, kalau kita lihat dari hasil-hasil survei, tadi sudah disampaikan Mas Adi Pre, bahwa ini menarik. Survei itu begitu sesuatu yang sangat dinamis. Di sini terlihat bahwa masyarakat Indonesia menyadari betul ini belum final, ini belum sampai pada titik tertentu. Nah, kita tunggulah. Dalam 1-2 minggu ini akan terjadi banyak hal yang menarik ini, Mbak Putri. Coba lihat aja nanti. Ini bisa saja ada berkembang yang tidak terduga. Seperti itu. Kita tunggu. Nah, kalau untuk Mbak Andre, kita harus menunggu sampai kapan nih untuk bisa mendengarkan ataupun juga mendapatkan nama pendamping dari Pak Prabowo Subianto di pemilu tahun depan, Bang Andre? Putri, tunggulah musyawarah untuk mufakat dari para ketua umum yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Terus terang saya juga belum tahu kapan hasilnya keluar. Nah, saya harus jujur, sama kayak Bang Eriko, kita harus jujur. Tapi yang jelas, Cawapres Pak Prabowo itu harus bisa membantu kemenangan Pak Prabowo, lalu juga bisa membantu Pak Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan, dan juga Cawapres ini disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Untuk itu, mari tunggu musyawarah untuk mufakat dari Koalisi Indonesia Maju. Itulah. Baik, ya terima Putri. kasih. Ya, Sing sabar Putri untuk susu. kita nggak sabar pengen tahu, makanya Bang Andre kita tungguin kapan nih. Tapi yang pasti kita nanti akan tunggu, ya dikatakan oleh Bang Andre akan ada segera diumumkan, nanti kita harus sabar. Tapi kata Bang Eriko, sekitar 1-2 minggu ini akan ada kejutan, kita juga nantikan. Tapi terima kasih ya Bang Eriko, kemudian juga Bang Andre sudah bergabung dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Mas Andi juga terima kasih Mas Adi memberikan Terima kasih, Putri. pandangan politiknya Sama-sama. kira-kira. Bekal untuk masyarakat juga menyambut pemilu 2024.